Bidang machine learning adalah bidang yang berkembang dengan sangat pesat saat ini, sehingga setiap saat orang akan menemukan cara yang baru, persamaan-persamaan baru yang akan diterapkan dalam bidang machine learning. Kalau Anda lihat video-video saya sebelumnya yang saya rekam beberapa tahun lalu, beberapa teori, beberapa persamaan yang saya ungkapkan di sana sudah obsolete, sudah digantikan dengan metode yang baru. Demikian juga kalau video ini Anda saksikan lagi setelah beberapa tahun sesudah saya rekaman ini, maka mungkin Anda akan temukan bahwa beberapa persamaan yang saya jelaskan sekarang sudah obsolete, sudah diganti dengan yang baru. Nah, salah satu yang sudah berubah saat ini adalah kita tidak lagi menghitung loss function dengan menggunakan sum squared error seperti yang saya sudah jelaskan dalam beberapa video sebelumnya, tapi kita menggunakan binary cross entropy. Nah, karena itu yang akan kita pakai dalam selanjutnya dari penjelasan tentang machine learning ini, maka dalam video ini saya akan menjelaskan secara detail tentang binary cross entropy, mengapa kita pakai itu, dan bagaimana kita menggunakan itu dalam machine learning. Jadi kita akan mulai dari ini, saya akan mengulang lagi bahwa machine learning adalah salah satu bidang daripada artificial intelligence di mana kita memberikan data kepada komputer atau kepada mesin, dan komputer atau mesin melakukan proses belajar. Nah, proses belajar dalam machine learning itu pada dasarnya ada dua bentuk, yaitu belajar regresi atau belajar mencari kesamaan, dan belajar klasifikasi, belajar mencari perbedaan. Jadi, yang namanya belajar makin pintar berarti mesin itu makin bisa melihat kesamaan dan makin bisa melihat perbedaan. Jadi regresi dan klasifikasi. Nah, secara garis besar saya akan ulangi lagi penjelasan di sini karena ini menjadi hal yang penting untuk kita pahami. Jadi misalnya kita memberikan input pasangan X dan Y, X sebagai input, Y sebagai contoh output data seperti ini, maka kita ingin komputer kita melakukan regresi linear. Artinya mencari persamaan Y sama dengan MX tambah C, atau dalam konteks machine learning kita pakai WX tambah B, supaya bisa memodelkan pasangan X dan Y seperti ini. Nah, dalam machine learning prosesnya yang sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya adalah kita menggunakan bentuk sederhana dari machine learning seperti ini, di mana X dikali W ditambah B, kita dapat Y prediksi atau Y model. Kemudian kita cari errornya atau loss function dengan rumus seperti ini. Kemudian kita rata-ratakan semua loss, kita dapat cost function. Kemudian kalau masih besar errornya, masih besar cost-nya, maka kita update, memperbaiki nilai W dan B di sini agar cost-nya makin kecil. Proses ini kita lakukan terus dengan kita menggunakan gradient sebagai penunjuk arah. Kita memperbesar atau memperkecil W dan B sehingga makin kecil errornya, makin kecil cost-nya. Ini proses yang terjadi untuk regresi. Untuk klasifikasi hampir sama. Tapi bedanya, kalau Anda perhatikan, regresi angka-angka di sini angka yang real, bilangan real, mirip seperti X. Tapi di sini, Y yang menjadi target adalah kelas. Jadi ini kelas yang dapat label 0, kelas yang diberi label 1. Nah, sehingga proses di sini mirip dengan proses di atas, regresi. Tapi karena target outputnya itu 0 atau 1, maka kita tidak bisa pakai ini langsung sebagai Y prediksi. Tapi kita beri simbol baru Z, WX kali B, kemudian Y prediksi adalah fungsi sigmoid. Ini fungsi sigmoid ya dari Z. Sehingga nanti Y prediksi mempunyai nilai sekitar 1 atau 0. Ini saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya. Kemudian kita melakukan proses yang sama, menghitung loss, cost, mengupdate weight dan bias dengan menggunakan kemirian yang ada di sini. Nah, sedikit perbedaan karena kita punya fungsi baru, fungsi aktivasi sigmoid di sini, maka kita muncul satu bagian baru adalah turunan dari fungsi aktivasi itu. Nah, ini sudah saya jelaskan. Ini saya ambil dari slide video sebelumnya tentang regresi dengan banyak input, dan ini adalah klasifikasi dengan banyak input. Pada dasarnya sama dengan yang tadi saya jelaskan. Nah, sebelum kita maju, saya ingin sampaikan bahwa dalam terminologi machine learning, seringnya ini bukan disebut sebagai klasifikasi. Jadi ini regresi, ini juga disebut regresi, tapi disebut logistic regression. Jadi logistik regresi atau regresi logistik. Jadi ini regresi logistik. Regresi logistik adalah regresi juga yang target outputnya 0 atau 1. Atau dengan kata lain sesungguhnya ini klasifikasi. Nah, karena ini istilah yang lebih umum dipakai, maka selanjutnya dalam penjelasan tentang machine learning saya akan memakai istilah regresi dan logistic regression. Oke, dalam video ini kita akan membahas lebih banyak tentang binary cross entropy yang akan diaplikasikan dalam logistic regression atau belajar untuk mengklasifikasikan.
Nah, ini saya sudah gambarkan ulang yang tadi. Kalau kita punya 3 input, X1, X2, X3, kemudian Y, katakanlah saya punya Y 0, atau ada Y yang 1 seperti itu, maka proses untuk klasifikasi, untuk logistic regression adalah sama W kali X, kemudian kita jadi Z, kemudian kita masukin ke fungsi aktivasinya, dapat Y prediksi yang akan nilainya, karena ini fungsi sigmoid, nilainya berkisar 1 dan 0. Kemudian kita hitung loss-nya. Loss adalah setengah dari Y yang sesungguhnya dikurangi Y prediksi. Jadi selisih Y yang sesungguhnya dan Y prediksi dikuadratkan kali setengah. Kemudian ini proses seterusnya. Nah, ini sudah bertahun-tahun dipakai oleh berbagai peneliti, berbagai orang yang mengembangkan machine learning memakai sistem seperti ini. Tetapi dalam perkembangan yang terbaru, orang menemukan bahwa persamaan loss function seperti ini membuat sehingga proses machine learning menjadi sangat lambat. Sehingga ini sudah tidak umum dipakai lagi. Oh, sebelum kita lanjut, saya akan beritahu namanya ini. Nama ini adalah sum squared error atau disingkat SSE. Kenapa? Karena ini error yang dikuadratkan. Jadi, squared dari error, kemudian di sum. Jadi, loss function seperti ini, fungsi untuk menghitung loss seperti ini menggunakan SSE. Nah, ini sudah ditinggalkan. Sekarang orang menggunakan fungsi yang baru. Nah, saya menggunakan tinta yang lain saja, yang namanya adalah binary cross entropy. Binary cross entropy. Persamaannya seperti apa? L sama dengan minus Y ln Y hat kurang 1 minus Y ln 1 minus Y hat. Ini yang dipakai. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan sering ketemu orang bukan tulisnya ln tapi tulisnya log. Jadi yang di sini akan ditulis log. Tapi sesungguhnya yang dihitung adalah ln. Kenapa seperti itu? Karena dalam program yang biasa dipakai, yaitu ke dalam Python itu kalau menghitung ln, itu dalam Python ditulis log. Sedangkan kalau log, dalam Python ditulisnya log 10. Jadi nanti kita akan lihat bahwa dalam buku, saya akan memakai notasi yang sering dipakai secara umum saja, sehingga di sini ditulis tulisannya log. Tetapi sesungguhnya ini log berbasis bilangan natural, berbasis E, atau kita sering kenal sebagai ln. Jadi walaupun itu log, tapi ini perhitungannya ln, ini bukan basis 10. Oke, ini persamaan loss function yang sekarang dipakai. Yang namanya adalah binary cross entropy. Yang cost functionnya tetap sama, tapi loss-nya yang diganti. Nah, dengan berubahnya ini, maka di sini juga akan berubah. Tentunya del L per del W1, del L per del W2, dan seterusnya akan berubah. Bukan yang ini lagi. Nah, seperti apa jadinya? Kita tahu del L per del W1 itu adalah del L per del Y hat dikali del Y hat bagi del Z dikali del Z per del W1. Nah, kita sudah tahu del Z per del W1 itu adalah X1. Jadi ini kita sudah tahu sama dengan, saya tulis ke sini saja ya, sama dengan X1. Kemudian del Y per del Z, del Y hat per del Z seperti ini, kita sudah tahu ini sama dengan Y hat 1 kurang Y hat. Saya tulis agak miring ke sebelah sana. Y hat kali 1 kurang Y hat. Ini adalah del Y topi bagi del Z. Sekarang berapakah del L per del Y? Del L per del Y, kalau kita lihat di sini, maka turunan dari L terhadap Y topi, ini berarti min Y, turunan dari log, atau turunan dari ln adalah seper. Berarti ini jadi seper Y topi. Dikurangi 1 min Y, turunan dari ln sesuatu adalah 1 per. Di 1 per Y topi. Nah, karena ini negatif, kita harus turunkan lagi jadi min 1, sehingga ini jadi plus di sini. Sekarang saya ingin menyederhanakan ini. Saya kalikan ke sana.
Saya harus tulis agak lebih pinggir karena lebih banyak. Ini dikali ini akan jadi minus Y topi 1 kurang Y topi bagi Y topi. Kemudian yang ini dikali ini akan jadi plus 1 minus Y kali Y topi kali 1 minus Y topi bagi 1 minus Y topi dikali X1. Nah, kita lihat di sini bahwa ini saya bisa coret. Ini juga saya bisa coret. Sehingga yang tertinggal seperti ini. Maka saya bisa kalikan. Minus Y kali 1 jadi minus Y. Kemudian ini jadi plus Y topi. Kemudian ini kalau saya kalikan berarti jadi plus Y topi minus Y kali Y topi dikali X1. Ini bisa saling menghilangkan, sehingga yang tertinggal adalah Y topi kurang Y. Jadi sama dengan Y topi kurang Y kali X1. Jadi del L per del W1 adalah Y topi kurang Y kali X1. Untuk itu saya hapus ini supaya jadi sederhana. Oke, dari penurunan yang ada kita sudah dapat ini sama dengan Y topi kurang Y kali X1. Maka dengan cara yang sama saya akan dapat del L per del W2 sama dengan Y topi kurang Y kali X2. Del L per del W3 sama dengan Y topi kurang Y kali X3. Dan del L per del B ini akan sama dengan Y topi kurang Y. Ya, seperti itu. Sehingga sekarang kita punya 4 rumus yang baru ini, dan kita tidak lagi pakai yang ini. Jadi inilah yang dipakai sekarang. Dalam teknologi yang terbaru tentang machine learning, orang tidak memakai lagi sum square error untuk menghitung loss, tapi orang memakai binary cross entropy. Dan karena memakai binary cross entropy, maka perhitungan gradiennya sedikit berubah, sesungguhnya lebih sederhana dari yang kita punya. Dan seluruh proses akan jadi sama seperti yang sudah kita pelajari dalam video sebelumnya. Jadi proses yang seperti ini. Oke, sampai di sini semua sudah clear. Dan dengan Anda memahami ini, maka kita sudah mendapatkan hampir keseluruhan daripada teori matematik di belakang machine learning. Jadi kalau kita sudah pelajari ini, kita sudah mempelajari hampir semua daripada yang perlu kita pelajari. Nah, sebelum kita maju, tentunya Anda bertanya, ini diganti yang ini, memang persamaan ini apa ya? Kok bisa menggantikan yang ini? Nah, saya akan jelaskan dalam slide berikutnya bagaimana persamaan loss yang baru ini, binary cross entropy, lebih bagus dari sum square error. Jadi seperti ini, misalnya ini yang sum square error. Saya tulis lagi yang binary cross entropy, saya tulis agak ke atas sini. L sama dengan min Y log Y topi kurang 1 min Y log 1 min Y topi. Ini yang binary cross entropy. Oke, walaupun ini terlihat agak rumit, sesungguhnya persamaan ini sederhana. Kenapa? Karena kita punya Y output kan ini klasifikasi. Jadi Y output kemungkinannya misalnya 0 atau ada kemungkinan 1. Sekarang kita coba satu persatu. Misalnya kalau Y outputnya 0. Kalau Y output 0, Y targetnya 0, maka ketika saya masukkan ke sini, saya akan masukin ini menjadi 0. Jika itu menjadi 0, maka suku yang ini 0 kali sesuatu akan jadi 0. Sehingga ini jadi 0. Di sini kalau 0, maka 1 kurang 0 jadi 1. Sehingga jika kasus pertama Y sama dengan 0, maka persamaan itu akan jadi minus, ini jadi 1, log 1 kurang Y topi. Kalau kasusnya Y sama dengan 1, maka ini sama dengan 1. Jadi kasus Y sama dengan 1, maka ini 1, maka L sama dengan minus 1 log Y topi. Yang ini 1 minus 1 jadi 0, berarti sebelah sini semua 0.
Sehingga persamaannya sebenarnya sederhana. Untuk kasus Y sama dengan 0, untuk 3 kasus di atas itu, L-nya seperti ini. Untuk Y sama dengan 1, L-nya seperti ini. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Katakanlah misalnya, Y harusnya 0. Waktu saya hitung Y prediksi saya, katakanlah sedikit, sudah mendekati, jadi 0,1. Mendekati dengan 0. Kita coba hitung berapa L-nya pakai sum square error, dan berapa L-nya kalau pakai binary cross entropy. Kita coba hitung. Sekarang pakai sum square error, berarti setengah Y kurang Y topi. Setengah dari selisih ini ada 0,1, berarti setengah 0,1 kuadrat, kita akan ketemu 0,005. Sedangkan kalau kita pakai binary cross entropy, kasus Y sama 0 kita akan pakai ini. Maka kita akan hitung minus ln dari 1 kurang 0,1. 1 kurang 0,1 itu 0,9. Minus ln 0,9 itu kita akan ketemu 0,105. Jadi ini 0,105. Itu kalau kasus seperti ini. Bagaimana kalau misalnya Y prediksi dapatnya 0,3? Kalau Y prediksi 0,3, maka kalau kita hitung pakai yang ini, kita akan ketemu 0,045. Kalau kita hitung pakai yang ini, jadi L sama dengan minus ln dari 1 kurang 0,3. 1 kurang 0,3 itu 0,7. Ln 0,7 itu min 0,356. Sehingga min jadi plus 0,356. Demikian juga kejadiannya misalnya, ini 0 ya, tapi prediksi kita jauh sekali, misalnya 0,9. Maka selisih di sini jadi 0,9 kuadrat dikali 1/2, itu 0,405. Sedangkan kalau kita hitung dengan BCE, maka kita akan dapat pakai persamaan ini, 1 kurang 0,9 berarti 0,1. Log 0,1 itu, ln 0,1 itu min 2,3. Berarti ini jadi 2,3. Anda bisa lihat bahwa kalau kita pakai sum square error, selisih 0,1 ini cuma membuat loss 0,005. Sedangkan selisih 0,1 ini kalau kita pakai BCE membuat loss yang lebih besar, 0,105. Kita lihat lebih besar di sini. Selisih 0,9 kalau pakai sum square error, L-nya cuma 0,4. Sedangkan kalau pakai BCE, 2,3. Jadi sangat besar. Sama juga kejadiannya kalau 1. Kalau 1 misalnya di sini kita outputnya 0,9, maka selisihnya 0,1. Selisihnya 0,1, kalau kita pakai sum square error, ini akan ketemu 0,05. Sedangkan kalau kita pakai BCE, ini akan ketemu 0,105. Misalnya ini 0,7, maka ini akan ketemu 0,045, ini ketemunya 0,356. Kalau misalnya harusnya 1 outputnya, tapi hasil perhitungan kita masih 0,1, masih jauh sekali, maka kalau pakai sum square error, keluarnya 0,405. Kalau kita pakai binary cross entropy, kita akan dapat 2,3. Jadi perhitungan loss di sini lebih sensitif. Karena dia lebih sensitif, sesungguhnya nanti proses belajar kita akan lebih cepat. Karena kalau pakai sum square error, kalau kita lihat permukaan errornya itu banyak gerigi-geriginya. Kalau kita pakai binary cross entropy itu lebih curam. Sehingga kita akan bisa lebih cepat mencapai titik yang paling minim. Kalau di sini kita bisa terjebak di titik-titik minim yang seperti ini. Oke, jadi itu dasarnya kenapa kita pakai binary cross entropy. Dan Anda bisa lihat di sini dalam penjelasan ini bahwa persamaan yang rumit ini dengan persamaan ini sama-sama menghitung berapa jarak dari Y yang seharusnya dengan Y prediksi. Tapi yang ini menggunakan kuadrat, yang ini menggunakan logaritmik. Jadi, kita kembali ke sini untuk logistic regression. Nanti selanjutnya kita tidak lagi memakai sum square error, tapi kita pakai binary cross entropy. Dan kita akan menghitung gradien dengan ini, dan kita akan melakukan proses ini. Oke, dengan penjelasan dalam video ini dan 2 video sebelumnya, maka saya sudah mengcover seluruh dasar matematika, dasar pemikiran dari machine learning, dari proses belajar dalam machine learning. Nah, dengan kita sudah menguasai ini semua, maka kita sudah siap untuk masuk ke tahap berikut, yaitu bagaimana kita membawa ini ke dalam program komputer. Nah, jika Anda masih mengalami kebingungan atau Anda belum terlalu mengerti, Anda bisa lihat lagi
3 video ini. Jadi 2 video sebelumnya sama video ini supaya Anda sungguh-sungguh memahami tentang dasar matematika, dasar pemikiran daripada proses belajar dalam machine learning.